Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Dwi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang hukum keluarga. Dasar hukum keluarga. Yang pertama itu kita akan fokus kepada dasar hukum perkawinan di Indonesia. Yang berlaku adalah yang pertama, buku ke-1 KUH Perdata, yaitu bab 4 sampai dengan bab 11. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan penambahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang keenam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, pengertian tentang hukum keluarga. Hukum keluarga menurut L.J. van Apeldoorn yaitu peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya. Menurut Prof. Ali Afandi, hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan. Tentang perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Jadi di sini kesimpulannya adalah peraturan hukum mengenai kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, azas hukum perdata. Yang pertama adalah azas hukum yang dapat digali dan diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu azas monogami. Yaitu maksudnya di sini adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua adalah azas konsensual, yaitu perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketiga adalah azas proporsional, yaitu kedudukan suami di mana haknya istri adalah seimbang dengan
kedudukan dan haknya suami dalam berumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Jadi di sini ada hak dan kedudukan suami istri. Selanjutnya adalah azas persatuan bulat. Suatu azas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimiliki selama perkawinan. Inilah asas-asas hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Kekerabatan ini bisa terjadi karena kekeluargaan sedarah, yaitu pertalian kekeluargaan antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Di sini ada garis lurus ke atas, yaitu hubungan antara seseorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia. Yang kedua adalah garis lurus ke bawah, yaitu hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya. Jadi kalau ke atas antara kita, orang tua kita, baru nenek kita. Jadi ke atas. Kalau ke bawah urutannya adalah nenek kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita. Itu garis keturunan ke bawah. Selanjutnya adalah kekerabatan karena kekeluargaan semenda. Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena adanya perkawinan. Ialah antara seorang di antara suami istri dan para keluarga saudara dari yang lain. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.